Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah turut serta dalam acara sharing session kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Novitasari sebagai moderator yang akan memandu jalannya sharing session. Hari ini kita akan belajar tentang Laravel Framework yang akan langsung dibawakan oleh rekan kita, yakni Kak Irfan. Sedikit info, jadi Kak Irfan ini adalah seorang back-end developernya Skymedia. Next, sebelum masuk ke materi, aku mau jelasin sedikit tentang apa sih Laravel Framework itu. Laravel adalah satu-satunya framework yang membantu kita memaksimalkan penggunaan PHP dalam proses pengembangan situs web. PHP menjadi pemrograman yang sangat dinamis, tapi semenjak adanya Laravel, dia menjadi lebih powerful, cepat, aman, dan simple. Oke, daripada kita makin bertanya-tanya tentang Laravel Framework, kita sama-sama belajar langsung yuk dari narasumber kita. Untuk Kak Irfan, waktunya saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Devi. Aku mulai aja ya langsung. Ya, oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan sharing session ya mengenai pengenalan sebuah framework Laravel. Terutama kita pengenalan dari basic-basicnya dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Firdiansyah. Saya backend developer di Skymedia. Untuk mau kepo-kepo mengenai sosial media saya, bisa kunjungi Instagram maupun LinkedIn yang ada di sini ya. Oke, nah apa aja sih topik-topik yang akan kita bahas mengenai sharing session hari ini? Itu ada beberapa ya. Jadi apa itu Laravel, kelebihannya, kekurangan, terus langkah-langkah untuk pemula, terus untuk memulai karir sebagai Laravel developer, terus tools apa aja sih yang dipersiapkan untuk menjalankan, menginstal Laravel Framework ini. Terus ada channel YouTube Indonesia yang membahas mengenai Laravel ya. Terus yang terakhir ada live code. Kita praktek sedikit mengenai basic-basic. Terus selanjutnya, apa sih Laravel? Tadi udah dijelasin sama Kak Devi ya. Terus ini saya jelasin poin-poinnya. Jadi Laravel itu PHP open source, framework PHP open source yang free ya. Jadi kita menggunakan secara gratis tanpa berbayar sepeser pun. Jadi kita tinggal install dan menjalankan secara gratis tanpa dikenai biaya. Terus yang selanjutnya, framework PHP ini yang paling populer. Nah, kenapa framework PHP ini populer? Karena faktor PHP ya. Karena faktor PHP sendiri versinya selalu update. Jadi yang dari versi 5 ke versi 7, versi yang terakhir yaitu versi 8. Terus mudah dipelajari. Jadi framework ini itu mudah dipelajari sekali
karena dulu saya pernah belajar Laravel itu kurang lebih 5 hari cukup. Terus kemudian next ke real project gitu. Terus selanjutnya itu banyak fitur-fitur ya dari framework ini, seperti kalau misal kita mau ekspor ke PDF, ekspor ke Excel, itu tinggal install, tinggal download, terus kemudian tinggal pakai. Kemudian Laravel ini udah ada MVC atau model view controller. Jadi MVC itu model view controller. Jadi model itu sebagai penghubung ke database-nya. Sedangkan view untuk menampilkan, terus kemudian untuk controller untuk memproses data-datanya. Terus di sini kita tidak lupa juga Bapak Taylor Otwell. Ini adalah seorang yang membuat Laravel ini ya. Jadi awal mulanya ini Taylor Otwell ini dia sebelumnya menggunakan framework CodeIgniter. Nah, berhubung CodeIgniter ini dia tidak memenuhi kebutuhannya, jadi dia mempunyai pemikiran untuk membuat sebuah framework sendiri. Dan akhirnya jadilah framework Laravel yang rilis bulan April tahun 2011. Teman-teman bisa mengunjungi juga ya di Twitternya Taylor Otwell. Itu juga Taylor Otwell membahas mengenai Laravel. Nah, apa aja sih kelebihan dari Laravel? Yang pertama, scalable. Scalable ini artinya mudah dikembangkan. Jadi Laravel ini udah desain sedemikian rupa untuk mudah dikembangkan dari proyek kecil ke proyek yang besar. Jadi misalkan kita mempunyai proyek artikel nih, kemudian kita beberapa tahun kemudian mempunyai pemikiran untuk mengembangkan menjadi toko online. Nah, itu bisa banget untuk memakai Laravel ini. Terus kemudian itu cepat ya. Jadi Laravel ini itu dalam developnya itu cepat sekali, apalagi terutama yaitu fitur login dari Laravel. Jadi fitur login ini itu kita nggak perlu bikin tabel, bikin codingan untuk proses loginnya, bikin tampilannya. Kalau di Laravel ini cukup memerintahkan bikin login, itu udah jadi tampilan, tabel, terus codingan untuk proses datanya. Jadi akhirnya cepat untuk develop. Terus yang selanjutnya itu mudah dipelajari. Mudah dipelajari karena udah didesain juga untuk mudah dipelajari bagi developer atau beginner, agar mudah juga karena banyak komunitas-komunitas. Jadi akhirnya bisa tanya-tanya di komunitas, akhirnya mudah untuk terbantu. Fitur yang banyak dan lengkap. Ya, Laravel ini juga mempunyai fitur yang banyak dan lengkap ya. Apalagi misalkan kita butuh yang namanya export data ke Excel, ke PDF, gitu ya. Jadi tinggal install package-nya, jadi tinggal pakai. Terus selanjutnya cocok untuk tim. Jadi framework ini tuh cocok untuk kolaborasi ya. Terutama fitur migrate. Jadi kita nggak perlu bikin database tanpa menyentuh PHP MyAdmin. Jadi cukup bikin codingnya di Visual Code, di Laravelnya, kemudian di migrate, akhirnya database kita dengan database teman kita itu akhirnya sama. Gitu. Jadi nggak perlu kayak ngirim SQL, akhirnya ada yang nggak sama datanya, ada yang korup. Gitu. Terus kemudian open source, dan yang terakhir komunitas banyak. Nah, untuk komunitasnya ini Laravel Indonesia, itu komunitas Telegram. Terus yang selanjutnya itu ada Facebook juga. Ini grup
komunitas Laravel Indonesia ya. Ada Facebook, ada Telegram. Kalian bisa mencari juga komunitas-komunitas yang ada di luar negeri. Terus untuk kekurangan Laravel. Untuk kekurangan Laravel ini yaitu terlalu cepat update. Jadi Laravel ini cepat update sekali, jadi update-nya sekitar 6 bulan. 6 bulan sekali update versi. Jadi banyak developer yang mengeluhkan updatean dari Laravel ini. Jadi baru aja install Laravel versi 6, udah ada Laravel versi 7. Jadi akhirnya banyak yang mengeluhkan. Terus step-step untuk pemula ya. Jadi baca dokumentasi dari Laravel ini ya. Dokumentasi Laravel. Nah ini nih, dokumentasinya di laravel.com, itu bisa kita kunjungi, terus kemudian kita kunjungi documentation. Nah, sini dokumentasinya udah lengkap, tapi bahasanya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau kita nggak baca dokumentasi itu, kita bisa kesulitan juga dalam develop Laravel untuk menjalankan, untuk running, menginstal, itu diutamakan untuk baca dokumentasi terlebih dahulu. Jadi beratnya kalau nggak baca dokumentasi itu kayak bikin kue tapi tanpa melihat resep, akhirnya nggak jadi atau nggak enak gitu. Terus yang selanjutnya itu PHP dasar. Jadi usahakan bisa ya mempelajari PHP dasar ya, seperti array, looping, terus if statement, terus ada banyak sekali ya. Jadi mungkin belajar beberapa yang dibutuhkan aja, jadi nggak harus semua. Terus selanjutnya itu OOP, Object Oriented Programming. Ini wajib banget untuk dipelajarin, karena OOP ini adalah beratnya sebuah fondasi bagi programmer. Jadi kalau kita mengetahui OOP, mempelajari OOP, kita untuk pindah ke bahasa pemrograman yang lain itu apa namanya, mudah sekali gitu. Jadi OOP itu ada class, ada objek, ada inheritance, ada polymorphism, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya model view controller. Terus yang selanjutnya ini kode igniter. Ini saran saya aja ya. Kalian bisa mempelajari sebelum ke Laravel, kalian bisa belajar framework kode igniter. Jadi saya dulu itu sebelum ke Laravel itu mempelajari framework kode igniter. Jadi untuk pindah ke framework Laravel itu lebih mudah, lebih cepat, dan gampang sekali untuk dipahami. Terus yang selanjutnya itu Composer. Composer ini tools untuk install package yang ada di dalam Laravel. Jadi kita mau butuh package apa nih, misal butuh package ekspor untuk ke PDF, ke Excel, tinggal kita install dari servernya, misal Composer require PDF, Composer require nama package-nya gitu. Terus usahakan kita bisa tahu dasar-dasar dari perintah di terminal, perintah git untuk menjalankan Composer, ataupun PHP artisan untuk menjalankan Laravel-nya. Terus step selanjutnya itu jangan takut untuk bertanya. Jadi usahakan sering-sering bertanya di grup. Contohnya grup Facebook ini. Nah, sini banyak banget yang nanya mengenai error dari Laravel. Pastinya banyak yang balas juga.
banyak yang jawab. Terus ada yang kadang share lowongan. Terus jangan lupa juga untuk join ke grup komunitas Laravel atau PHP. Nah, apa saja sih untuk memulai karir sebagai Laravel developer? Untuk memulai itu kalian bisa bikin halaman simpel ya, seperti bikin sebuah artikel tapi pakai framework Laravel, bikin artikel atau slicing tapi pakai framework Laravel. Terus setelah itu udah bikin slicing artikel, kasih kasih fitur yang namanya CRUD, create, read, update, dan delete untuk simpan data, edit data, hapus data gitu. Terus udah CRUD, udah bikin halaman yang simple banget. Itu jangan lupa untuk apa namanya untuk memposting ke forum atau ke GitHub hasil belajar kita. Contohnya gini. Nah ini GitHub saya. Jadi setelah saya belajar, saya posting ke GitHub. Ini kan, setiap saya udah belajar, saya posting ke GitHub. Jadi kalau bisa rajin-rajin memposting hasil belajar kita ke GitHub atau ke forum-forum gitu. Terus yang selanjutnya itu kita clone apps. Maksudnya clone apps itu misal nih aku butuh artikel Laravel GitHub. Nah, tinggal download aja di sini. Tinggal clone, kemudian kita install ke lokal kita, terus kita jalankan, terus kita explore tuh codingannya. Jadi kita bisa membaca, memahami style coding dari apa namanya orang lain. Gitu. Selanjutnya itu, nah apa aja tools yang dipersiapkan? Yang pertama itu Exam. Jadi ketika kita install Exam di Windows atau di yang lainnya itu tanpa kita ketahui itu kita install sekaligus PHP, MySQL, PHP MyAdmin, terus kemudian Apache juga. Nah, terus yang selanjutnya itu Composer. Jadi jangan sampai keliru ya, install Composer dulu, baru Exam. Nah, itu nanti nggak bisa, jadi error. Jadi usahakan Exam dulu, baru install Composer. Terus jangan lupa juga Visual Studio Code atau text editor seperti Sublime Text atau Notepad++, gitu ya. Browser seperti Chrome itu juga. Nah, ini ada channel YouTube Indonesia. Ini channel YouTube yang mempelajari apa namanya framework Laravel. Jadi bisa kalian kunjungi. Ini ada kawan coding, web programming Unpas, free journey, sekolah coding, dan lain sebagainya. Itu kalian tinggal kunjungi aja. Nah, kita start live coding. Kita kunjungi laravel.com ya, untuk dokumentasinya. Nah, ini dokumentasi Laravel. Jadi kalian tinggal pilih aja versinya. Di sini banyak versi. Jadi setiap versi itu versi PHP-nya berbeda. Misal 7. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah versi PHP-nya. Terus kemudian misal kita bandingin versi 5.8. Terima kasih banyak untuk Kak Irfan yang udah berbagi ilmu hari ini.
Nah, barusan kita sudah dengar materi tentang novel. Apakah di sini ada yang mau ditanyakan? Barangkali dari teman-teman semua yang ditanyakan ke Kak Irfan. Tes. Halo, halo, halo. Halo, halo. Sudah ada suara? Ada. Oh iya, maaf ya. Terima kasih banyak Kak Irfan. Barusan kita sudah dengar materi tentang Laravel. Kira-kira di sini teman-teman ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Bisa langsung tanyakan ke Kak Irfannya. Apa kita Gimana? buka sesi tanya jawab aja? Ya, langsung aja ke tanya jawab mungkin. Silakan buat teman-teman untuk nanyain langsung ke Kak Irfan apa yang kurang dipahami atau ada yang masih bingung tentang materi yang disampaikan tadi. Bisa langsung dinyalain mikrofonnya. Enggak ada pertanyaan ya? Kalau gitu kita tutup aja ya Kak Irfan ya. Oh Ya, ini ada Bu. yang mau tanya. Ya silahkan boleh Kak Wildan. Bisa dinyalain, bisa dinyalain mikrofonnya. Ini. Gimana prospek Laravel ke depannya? Untuk prospek ke depannya, bisa dikatakan perkembangan Laravelnya. Jadi untuk ke depannya itu sangat bagus ya dan aktif. Jadi hampir setiap minggu itu Laravel ada rilis kecil untuk update-update Laravel. Update versi mayornya sekarang itu 1 tahun sekali, dari yang awalnya 6 bulan sekali. Ini juga demi mengurangi banyaknya komentar yang ngomong Laravel cepat update. Gitu. Jadi banyak banget Laravel ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau developer-developer. Dan apalagi komunitasnya juga banyak. Apa sudah jelas tadi penjelasan dari Kak Irfan untuk Mas Wildan? Ini ada yang tanya lagi. Mas Irfan, framework itu apa? Framework itu apa? Oke. Jadi kalau misalkan gini sih, kalau ngartikan framework itu apa, aku cuma bisa gini, ibaratnya kalau kita misal sebagai programmer ngoding dengan framework dibandingin ngoding dengan tanpa framework, itu ibaratnya kita kalau ngoding pakai framework itu ibaratnya apa namanya, seperti bajak sawah ya. Jadi kalau kita pakai framework, ibaratnya bajak sawah dengan traktor, bantuan traktor. Jadi akhirnya cepat ya. Jadi terus ibaratnya kalau kita ngoding atau bikin program tanpa framework, itu bisa diibaratkan kita bajak sawah, tapi dengan cangkul, akhirnya lambat, nggak sebanding dengan
pakai framework, jadi bisa lebih cepat gitu. Framework kan yang bikin, kalau misalkan Laravel itu yang bikin perorangan, namanya Taylor Otwell. Untuk kalau ada framework PHP lain namanya CodeIgniter, itu yang bikin sebuah perusahaan. Yang intinya framework itu kegunaannya untuk memudahkan developer atau programmer untuk membuat sebuah program gitu. Jadi intinya untuk memudahkan dan mempercepat developnya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Ini ada dari Mas Wildan lagi. Apakah ada teknologi lain selain Laravel? Maksudnya yang bias dibilang selevel IGTU. untuk teknologi selain Laravel, itu mungkin Oh, uh, bisa. Maksudnya teknologi bisa selain ya. Laravel itu mungkin framework lain ya. Jadi framework PHP itu banyak sekali. Jadi kalau PHP itu ada framework Laravel, CodeIgniter, framework Yi, framework Symfony, banyak sekali frameworknya. Tapi yang paling populer itu adalah framework Laravel. Sudah, maksudnya ini ada yang ditanyain lagi dari teman-teman? Kalau gitu, saya tutup aja ya Kak Irfan. Sebelumnya terima kasih atas semua penjelasannya tentang Laravel Framework hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partisipan dalam sharing session hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.